Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilimpahkan nikmat sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab baru ya, yaitu bersih itu sehat. Nah, ini kita akan membahas tentang sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Nah, setelah mempelajari bab ini, siswa diharapkan dapat memahami tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai syariat Islam dan dapat mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai syariat Islam. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu bersih itu sehat. Kita akan bahas dan fokus tentang hadas kecil. Nah, ada 3 pembahasan ya. Yang pertama, pengertian hadas kecil, ada penyebab hadas kecil, dan tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Nah, apa sih berwudu itu? Nah, wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci menyucikan atau air mutlak. Nah, dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6 disebutkan sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Nah, itu tadi yang termasuk ke dalam anggota wudhu ya teman-teman. Nah, penyebab hadas kecil itu ada 4. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Nah, buat yang belum tahu, kubul itu maksudnya kemaluan kita. Kubul itu kemaluan yang depan, dan dubur itu kemaluan yang belakang. Nah, keluar sesuatu artinya seperti kita buang air kecil atau buang air besar, itu disebut keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Bisa kentut juga termasuk keluar sesuatu dari dubur. Nah, kemudian ada hilang akal. Hilang akal itu maksudnya tidur atau gila. Gila itu ya tidak punya pikiran ya, hilang akal. Jadi orang gila itu termasuk hadas kecil. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Nah, jadi kalau misalkan kalian nyenggol temen di sekolah atau siapapun yang bukan mahram, bersentuhan kulit, itu kalian termasuk hadas kecil dan harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya. Yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Jadi menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Nah, telapak tangan tuh yang ini ya. Kalau ini punggung tangan. Kalau menyentuh dengan telapak tangan, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, maka kita termasuk hadas kecil dan harus berwudu untuk menghilangkan hadas kecilnya. Nah, itu tadi penyebab hadas kecil ya, ada 4. Kemudian tata cara bersuci dari hadas kecil. Nah, tadi kita udah bahas ya. Hadas kecil hanya bisa disucikan dengan cara berwudu. Nah, dalam berwudu ada ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan. Nah, di sini ada 3. Ada syarat sah wudu, rukun wudu, dan ada sunnah wudu. Nah, syarat sah wudu ada 4. Kalau kita memenuhi 4 syarat ini, berarti wudu kita sah. Yang pertama ada Islam atau beragama Islam. Kalau tidak Islam berarti wudunya tidak sah ya teman-teman. Yang kedua, mumayyiz. Nah, mumayyiz itu bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, antara baik dan buruk. Itu termasuk mumayyiz.
Yang ketiga, memakai air yang suci dan menyucikan. Air yang suci menyucikan, misalkan yang sering kita temui itu air keran, air sumur. Nah, itu air yang suci menyucikan. Gimana dengan air teh, air kopi? Nah, itu bukan air yang suci dan menyucikan. Air hujan termasuk suci menyucikan. Nah, masih banyak, nanti kita bahas lagi. Atau kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya nanti ya. Kemudian yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, misalkan kalian wudhu nih, di tangan kalian ada jam. Nah, kalian harus copot dulu jamnya agar tidak menghalangi sampainya air ke permukaan kulit kalian. Atau dapat dengan contoh lain bisa, nanti boleh tanya. Kemudian yang kedua, rukun wudhu. Nah, jika rukun wudhu ini ditinggalkan, maka wudhunya dianggap tidak sah karena tidak lengkap rukunnya. Rukunnya itu ada 6. Yang pertama niat. Niatnya nawaitul wudu aliraf'il hadatsil asghari fardlillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah Ta'ala. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, membasuh muka, seluruh permukaan muka. Ya, jangan sampai ada yang terlewat. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku. Nah, siku ini. Jadi basuh semuanya sampai siku. Kemudian mengusap rambut. Nah, rambut atau sebagian atau seluruhnya atau sebagian saja depan boleh. Gimana yang nggak ada rambutnya? Maka ngebasuh kepala aja. Kemudian yang kelima itu membasuh kaki sampai mata kaki ya. Mata kaki, tahu kan mata kaki? Ya. Kemudian yang keenam tertib. Tertib itu artinya berurutan. Tidak boleh kaki dulu baru muka, baru tangan. Itu nggak boleh. Jadi harus berurutan. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh rambut atau kepala, dan yang terakhir mengusap kaki. Selanjutnya sunnah wudhu. Nah, ini cukup banyak ya. Bisa dibaca. Membaca 2 kalimat syahadat sebelum wudhu, membaca ta'awuz atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan basmalah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur-kumur, bersiwak, membersihkan lubang hidung, menyapu seluruh kepala, membasuh sela-sela jari tangan, mendahulukan yang kanan baru yang kiri. Kemudian membasuh anggota wudhu 3 kali. Jadi muka 3 kali, tangan 3 kali, kepala 3 kali, dan kaki 3 kali. Nah, mengusap kedua telinga nih. Telinga ini termasuk sunnah ya, bukan yang rukun. Kemudian membaca doa setelah berwudu. Nah, hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas kecil. Nah, ada 3 di sini. Itu sholat, tentu aja ya. Kalau kita punya hadas kecil dan belum berwudu, kita nggak boleh sholat karena nggak sah nanti. Kemudian tawaf juga sama, dan memegang Al-Quran. Nah, ini terlarang ya untuk orang yang berhadas kecil dan belum berwudu. Nah, itu tadi penjelasan singkat tentang hadas kecil. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.